Tapi orang-orang di sana, kebetulan kalau orang Arab ya, itu yang jaga-jaga toko itu orang Bangladesh, orang Bengali, orang India, ya. Itu jangan lemah menghadapi mereka, ya. Maaf Bapak, berapa? Itu diinjak sama mereka, gitu. Ya. Jadi kalau komunikasi sama mereka tegas, kamu ada berapa nih? Kadang mereka suka ngeremahin kita, lihat penampilan kita diremehin. Ya, kalau kita bilang, kamu sama rasa, berapa harga pala lu? Gue beli. Jadi kita jangan lemah, kalau lemah itu habis kita. Ya. Kemudian Bapak Ibu kalau belanja itu jelas, ya jelas. Berapa? Kamu ada? Gitu. Ya, berapa ini? 10, 50, 30 sampai mereka nyebut 1, jangan mereka nyebut 2. Kalau mereka nyebut 2, ketika deal dia akan pakai harga yang lebih tinggi. Ya, saya pengalaman kemarin Ramadan saya beli tasbih. Saya beli tasbih, kamu ada? Arba'in, 40. Ya oke, ya kan? Udah ngomong-ngomong ya. Tahu-tahu tasbihnya memang bagus banget, bagus sekali tasbihnya. Dia tanya bosnya kan, ditanya bosnya, itu harganya hamsin 50 berarti. Dia bilang, udah, dia nggak ngabarin saya kalau harganya itu 50. Udah saya ada, saya keluarin 40. Udah ada hamsin, udah ada 50. Tadi dia 40, kok sekarang 50? Dia bilang, apa hamsin itu, arba'in. Saya pulangin tasbih. Ya, jadi mereka biasanya kalau orang Bengali sering memakai 2 harga. Makanya deal dulu. Berapa nih? 10 ya. Jadi nggak boleh orang muamalah dalam Islam itu memakai 2 harga. Ya. Ini jelas. Orang Bengali, orang Pakistan, ya, dia jaga-jaga toko deh. Beda sama orang Yaman dulu, orang Yaman yang jaga. Kalau orang Yaman itu harganya, itu orang Yaman adilnya, jujurnya udah diprediksi sama Nabi. Kalau orang Yaman, Bapak dibeli di sini 10 real, ke toko sebelah pasti 10 real juga. Itu orang Yaman. Mereka nggak ngasih harga tinggi-tinggi ke orang Yaman. Nah, begitu perang Irak sama Saudi waktu itu ya, Saudi diinvasi, Yaman berpihak ke Irak waktu itu, Saddam Hussein. Itu orang Yaman diusir semuanya. Yang jaga toko diganti sekarang sama orang-orang Bengali. Ya, orang Bengali, orang Pakistan, orang Afghanistan, orang Pakistan ya, orang India. Nah itu mereka jeleknya, mereka main 2 harga. Baik Bapak Ibu sekalian, ya kita akan berada pada 2 hukum, Indonesia dan Saudi. Ya. Di Indonesia kita taat ada peraturan oleh pemerintah kita. Saat sekarang nggak bisa kita keluar untuk melaksanakan haji kecuali pakai visa haji. Kemarin 71 orang gagal berangkat, sebelumnya 10 orang. Karena apa? Karena tidak pakai visa haji. Sekarang menteri ini luar biasa nih Pak ya. Maka agak heran kalau menempati urutan pertama dari kinerjanya. Karena semuanya jalur-jalur haji non visa haji ditutup sama menteri sekarang. Biasanya lewat Malaysia, kerjasama sama imigrasi Malaysia. Ya, biasanya lewat Singapura, kerjasama sama imigrasi Singapura. Ya, sekarang menteri semuanya. Ya, untuk apa? Membatasi gerak haji non visa haji. Ya, biasanya orang pakai visa ziarah, biasanya orang pakai bisa ambil dan lain sebagainya. Nah itu kita taat terhadap hukum itu. Kemudian termasuk juga tuh polio, ya, suntik polio apa istilah polio kan? Nah itu baru kan kasusnya. Tahun lalu itu hanya untuk wilayah Jawa Tengah kalau bisa, yang wajib untuk polio. Sekarang semuanya nasional wajib. Ya, maka di Indonesia juga kue haji itu benar-benar banyak yang ngerebutin. Kue haji
apalagi istitoah apa segala macam kan, macam-macam itu. Ya. Nah itu kita taat terhadap hukum. Nah begitu kita sampai di Saudi, kita harus taat sama hukum Saudi, peraturan-peraturan mereka. Nah itu. Ya, apa yang nggak boleh sama mereka? Ya. Nah ini Saudi ya, kerajaan Saudi, ibu kotanya Riyadh. Ya. Kemudian bahasa Arab, mereka ada bahasa Arab. Inggris juga banyak dipakai di perkotaan. Ya. Suhunya sekarang kira-kira 40 sampai 45 derajat. Oke lanjut. Agamanya Islam, ya, mayoritas. Kemudian Arab 90%, mata uangnya Saudi Real. Sekarang sudah 4.500 lebih saya. Betul ya? 4.500 satu real. 4.380 berapa? Hari ini Pak. 4.300. Ya sekitar itulah. Ya. 400 kurang pokoknya. Nah, di antaranya itu. Kemudian ya hari libur mereka Jumat dan Sabtu. Ya. Idul Fitri, Idul Adha umumnya libur 2 minggu. Oh, ya. Lanjut. Nah perbedaan waktu mereka itu 4 jam. Ya, kita lebih cepat. Ya, jadi kalau sekarang jam 3 berarti di sana baru jam 11. Nah, senang bermujamalah mereka, basa-basi, ya, senang berbahasa-basi. Kemudian gaya bicara mereka tinggi, mereka bacanya tinggi, Pak. Jadi nadanya tuh tinggi kayak orang marah-marah, padahal nggak marah-marah, ya kan? Dia panggil, ya bulan, lain ente, mana kamu? Itu bahasa mereka biasanya. Orientasi kesukuan sangat luar biasa. Senang menjamu tamu. Nah mungkin nanti ada saudara-saudaranya yang tinggal di Arab datang ya. Nah itu biasanya jamuannya luar biasa. Di sini orang Sumbawa Pak. Orang Sumbawa itu sudah menjadi tradisi mereka kalau orang Sumbawa pergi haji itu datang saudara. Ya datang. Saya dulu pernah itu orang Sumbawa Pak. Setiap hari, hampir setiap hari di Madinah itu dimasaki nasi mandi. Itu alhamdulillah saya kebagian terus satu panci ya panci. Itu saudara di Madinah dia dimasak. Nah itu orang begitu juga karena mereka adatnya senang menerima tamu. Ya. Sebenarnya mereka nggak senang sama pendatang sendiri. Nah, baru ketika Nabi ya melakukan bahwa orang yang menghormati tamu itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akhirnya menjadi tamu luar biasa. Berpelukan bila bertemu ya, menakrab mereka biasa. Bukan. Kadang di sana kita melihat mereka jalan gandengan tangan. Kalau di Indonesia kan waktu laki sama laki jalan gandengan tangan. Di sana biasa kalau itu mengakrab itu mereka jalan gandengan tangan. Lanjut. Nah sekarang pada era Muhammad bin Salman ini MBS banyak perubahan. Di antaranya Bapak Ibu akan melihat perempuan-perempuan sekarang udah bawa mobil. Bahkan perempuan boleh keluar malam. Saya pernah sekali waktu ngurus haji itu ya sekitar jam 1 jam 2 masih ada perempuan di jalan bawa mobil. Jam segini ya. Nah itu diantaranya ya. Ini MBS. Kemudian izin memakai bikini di pantai khususnya di Jeddah ya. Mereka kan lagi bikin proyek luar biasa di sana. Perempuan boleh masuk militer, perempuan diperkenankan hidup sendiri, perempuan boleh mengganti nama tanpa izin wali, wanita diperbolehkan mengemudi, ya, kemudian diperbolehkan ke bioskop, turis asing dan muhrim diizinkan menginap sekamar. Cabut larangan WhatsApp ya, boleh membolehkan penjualan miras. Gitu. Ini sekarang di sana. Jadi udah luar biasa sekalian ya. Lanjut. Nah, larangan-larangan. Jangan menepuk bokong atau pantat orang Arab. Ya. Kan kita belanja dekat mereka nggak mau. Ya, mereka nggak senang. Sama orang Indonesia kalau dipegang kepala. Ya, Indonesia kan kepala kan,
Oh, pegang kepala. Kalau di sana pegang kepala itu wajar, tandanya sayang. Pegang kepala. Kalau di Indonesia kan dibalik, ya kan? Nah, dan mereka nggak boleh pegangnya pokok. Jangan tersenyum dengan lawan jenis. Nah, ibu-ibu nih kalau belanja. Ahlan Siti Rahma, gitu kan? Apa kabar Siti Rahma, gitu kan? Bawa uang banyak, gitu. Itu mereka akan ngeluarin tuh. Itu cara mereka untuk merayu wanita Indonesia biar belanja, ya kan? Apalagi kalau kita senyum, lah udah mereka. Kadang ada yang beberapa salah menafsirkan senyum kita. Nggak usah, ya. Nggak usah senyum sama apa yang jual di sana. Jangan berbicara dengan ini, bicaranya keras terus. Kamu ada berapa nih? Jangan kamu ada. Wah, ini enak nih kata dia, ya kan? Oh, sudah dikasih asa keras gitu kan? Ya, bahasanya itu harus ini, ya orang apa? Sumatera ya, orang Medan gitu. Jangan pasrah dalam memberi, jangan tawar. Ya, apalagi di musim haji, pasti udah mereka kasih harga tinggi. Ya. Jadi musim haji jangan ngarap, apalagi masuk ke mal-mal, jangan harap itu harganya murah. Kalau mau yang agak murah nggak pakai ditawar, itu yang habis bubaran sholat. Ya, Hamsa real, ya kan? Asrah real, itu murah. Tapi kalau masuk mal, jangan berharap murah. Mereka kerjanya tuh rata-rata hampir musim haji doang, jadi ngambil untungnya banyak. Ngambil untung luar biasa. Makanya harus ditawar. Kamis, kamu ada mi'ah, lah. Sab'in 70. Ya, sama nih, kita naikin lagi 80. Jadi jangan ini aja. Harus ditawar kepada mereka ya. Kemudian tadi dipastikan beli barangnya. Ya. Ada lagi? Oke, bukan. Nah, satu lagi yang penting Bapak Ibu sekalian, ya nanti mungkin ada yang bawa kamera atau apa. Jangan pernah dari arah manapun memoto tempat-tempat yang dilarang untuk kita mengambil foto. Jangan pernah. Seperti Istana Raja. Sekalipun Bapak Ibu mengambil, misalkan dapat kamar view-nya istana, kita ambil foto dari situ. Itu didatengin askar itu. Ketahuan sama mereka. Kejadian tahun lalu Pak, dari travel lain. Mereka mengambil gambar istana, ya, tahu datang petugas ke kamarnya tahu Pak, dari satelit mereka. Orang pada bingung semua ngapain? Tunjukin, dibawa, nggak boleh, ya. Kemudian kartu nusuk, nanti dapat kartu nusuk, kita jelaskan dari mana. Ya, Dibawa kemanapun. Ya, dan usahakan, alhamdulillah sih kita kalau belanja di luar hotel, ya, misalkan di luar hotel kita nih belanjanya misalkan nyebrang, itu usahakan jangan duduk di trotoar sambil bawa belanjaan. Ya, kemarin orang Indonesia tuh ada 4 orang yang ketangkep begitu Pak, umroh tadi. Jadi habis belanja di jam-jam, hotelnya bukan di jam-jam, hotelnya di belakang. Habis belanja, mungkin capek, duduk-duduk aja, itu kan ada trotoar kan. Duduk sambil bawa barang. Orang Indonesia tahu sendiri kalau belanja. Jarang Indonesia belanja cuma 1 gamis doang. Jarang. Orang Indonesia itu kalau belanja senang banget mereka. Ya, itu banyak. Saudaranya 20-nya dipikir itu. Orang Indonesia. Ya, itu. Banyak. Nah itu mereka habis belanja, ditaruh di trotoar, di mereka taruh, namanya capek kan, taruh di trotoar. Percis begitu naruh trotoar, itu kalau kita Satpol PP razia, itu termasuk orang Indonesia diangkut. Disangka pedagang. Apa barang buktinya? Itu barang buktinya yang dia belanja. Ditanya paspornya, nggak bawa paspor, nggak bawa kopian paspor, nggak bawa kopian visa, nggak bawa ID card. Aduh. Sedangkan di sana
sidangnya hari itu juga. Beda sama di Indonesia. Masuk, kalau yang urusan begitu, hari itu juga ketok palu. Gak bisa menunjukkan, nih muasasanya belum turun, belum terinformasi, KJRI juga belum terinformasi, sudah putusan sidang 10 tahun tidak boleh balik ke Saudi Arabia. Gitu. Salah satunya itu pimpinan KBRI di Kerawang yang haji tahun 2004 itu akan bawa jamaah banyak. Nah makanya Bapak sekalian, kartu nusuk, ya visa, kemudian ini dibawa. Ya. Jangan sampai tertinggal Bapak sekalian ya. Ini nanti kalau bisa difoto juga dulu ya, semuanya harus punya fotonya. Sebab Bapak Ibu sekalian, pengalaman tahun lalu itu kalau sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, kita keluar nih ke jalan, semua udah apa namanya, aparat semua keluar, mereka semua itu jaga semua. Ya kan, kondisi kalau kita kayak waduh, udah buat orang datang ditanya. Begitu hari hanya apalagi, ya hari hanya udah mereka ditebar itu di hotel-hotel ini. Nah itu diantaranya. Atau untuk fungsinya ya untuk memberikan rasa aman juga kepada mereka yang berhaji, dan ya untuk juga menertibkan mereka-mereka yang berhaji tanpa izin pemerintah Saudi. Nah itu ya. Tadi info juga kartu nusuk itu digunakan untuk masuk Mina. Iya, barcode. Barcode. Jadi masuk Mina itu saya kemarin di TikTok juga ada ya. Jadi yang kayak kita apa tuh bayar masuk Transjakarta ya, MRT ya. Nah itu pakai. Itu semuanya nanti. Jadi tidak ada yang bisa masuk kecuali adalah ya mereka-mereka yang berhaji dengan apa namanya visa haji. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau bertanya tentang adaptasi lingkungan di Saudi Arabia? Itu sudah sering ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya cukupkan sampai di sini. Mungkin nanti ada materi lagi ya dari Pak Dika ya. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sesaat lagi setelah coffee break, kita akan coffee break selama 15 menit. Kami sudah menyediakan floor di tempat yang sholat